kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Minimal kita melakukan 3M. M yang pertama memakai masker, 2 cuci tangan, 3 menjaga jarak agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Nah, sebelum pelajaran dilanjutkan, saya absen dulu ya. Rizal Hadir. hadir, Vicky Hadir. Rifki hadir ya. Oh iya, Rifki hadir. Terus ya, saya kira hadir semua ya. Hadir semua, alhamdulillah. Pagi hari ini sudah hadir semua. Kita lanjutkan ke materi ya, mengingat materi yang sebelumnya. Masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya? Tentang apa? Tentang tampilan Excel. Terus yang kita pelajari juga tentang rumus-rumus di Excel. Kalau di Excel itu, kalau perkalian menggunakan apa? Bintang. Bagus. Kalau pembagian menggunakan apa? Menggunakan apa? Ayo ingat. Lupa? Rizal, ayo menggunakan apa? Kalau pembagian menggunakan titik benar atau salah? Kalau di Excel, kalau di matematika pasti menggunakan titik 2. Kalau di Excel menggunakan garis miring. Sudah lupa pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi mohon itu diingat ya. Sudah bisa kan cara membuka Excel? Bisa. Sudah. Menyimpan sudah bisa? Bisa. Bagus. Jadi pertemuan yang sebelumnya kita telah belajar tentang tampilan Excel, rumus sederhana. Nah, kita akan dilanjutkan pada pertemuan kali ini dengan rumus if ya, serta rumus statistik. Yang mana? Nah, anak-anakku semuanya, kita harus semangat belajar ya. Gimana semangat? Semangat. Nah, kita patut bersyukur karena kita orang tua masih ada. Terus orang tua mendukung kita untuk sekolah. Kalau kalian lihat di YouTube ada anak-anak yang tidak seistimewa kita karena orang tuanya berpisah, terus tidak diurus anaknya, akhirnya tidur di kolong jembatan. Kita kan tidak tidur di kolong jembatan kan ya? Ya, kita harus semangat belajar. Nah, dengan nanti kita belajar Excel ini bisa kita manfaatkan kalau menjadi guru ya, bisa kita manfaatkan. Kalian pernah melihat rapot? Pernah. Di sana ada angka-angka tidak? Ada. Angka-angka itu biasanya dikerjakan menggunakan apa? Ayo. Menggunakan kalkulator. Tapi kalau membuat rapot apakah menggunakan kalkulator? Tidak. Pasti menggunakan hal atau aplikasi yang lebih simpel, yaitu Excel ya. Atau kalian nanti mau menghitung tentang laba. Tahu laba? Laba itu bahasa Maduranya apa kena? Hasil. Misalkan sekarang membeli kerudung harganya 5.000, dijual 7.000, hasil berapa? 2.000. Iya kalau kerudung semua. Kalau banyak sampai yang ia beli 1.000
misalkan. Terus beli beras 1 ton, kira-kira bisa dihitung dengan pikiran kita? Bisa. Harus ada yang namanya alat bantu, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya Excel. Nah, kalau kita belajar Excel itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan. Perhatikan semuanya. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang merinci rumus statistik dalam mengolah data. Yang dimaksud mengolah data itu, misalkan nanti semua siswa nilainya, ini kan ada 10 siswa ya, nilai matematika dapat 70, dapat 80 dikumpulkan. Terus informatika dikumpulkan, diolah. Siapa nilainya yang paling tinggi, rata-ratanya berapa? Nah, itu namanya mengolah data. Terus yang selanjutnya kita dapat merancang ledger siswa dengan rumus formula. Merancang ledger yang dimaksud anak-anakku, kalau di kelas ini kan ada wali kelasnya ya. Wali kelas itu tugasnya nanti akan merekap seluruh nilai ya. Kita di pelajaran hari ini mencobalah menjadi seorang guru yang akan merekap nilai anak didiknya. Terus yang selanjutnya kita nanti diharapkan bisa membuat sebuah set yang mengandung rumus matematika dasar, fungsi statistik dan logika. Ya, logika. Oke, sekarang kita lanjut kepada materi ya. Materi kita pada hari ini kita bahas bersama-sama, kemudian kita nanti mengerjakan LKPD agar kita tahu kita sampai di mana pemahaman terhadap materi yang kita pelajari. Coba sekarang Vicky dibaca ini, dibaca. Wali kelas ingin mengetahui jumlah nilai pelajaran siswa nilai rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, dan ingin tahu siapa saja yang lulus atau tuntas. Silakan berikan solusinya. Kira-kira ini solusinya bisa menggunakan apa anak-anakku? Kalkulator. Bisa menggunakan kalkulator. Selain menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel. Saya sarankan itu menggunakan Excel. Kenapa? Karena banyaknya data yang harus dihitung. Kalau menggunakan kalkulator, hitungnya satu persatu kira-kira lama atau tidak? Lama. Lambat atau cepat? Lambat. Lah, kita dengan bantuan teknologi bisa bekerja dengan cepat. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Kemarin kita telah membahas ini tentang lambang, fungsinya. Terus kita lanjutkan ke fungsi statistik dasar. Coba baca bersama-sama. Rosi yang semangat ya. Yang semangat. Coba Rosi baca yang nyaring. Ini apa? Sum. Yang nyaring ini kon. Terus oke, baca bersama-sama. Sum, ini diantara fungsi statistik sederhana. Sum biasanya digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Digunakan untuk penjumlahan, pengurangan atau perkalian, menggunakan sum. Terus kon. Kon digunakan untuk menghitung sel yang ada datanya, ya. Yang ada datanya
sel berapa itu dihitung. Terus average. Untuk apa anak-anakku? Untuk mencari nilai rata-rata. Berarti ini bagus, sudah belajar ya. Yang lain diharapkan juga terus belajar ya di rumah. Terus di sini max. Apa? Untuk apa max? Untuk mencari nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi. Ini min? Untuk mencari nilai tertinggi. Bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang penerapannya. Penerapan rumus terhadap nilai informatika ya. Di sini ada nilai paling tinggi menggunakan apa? Max ya atau max. Terus nilai paling rendah menggunakan min. Ini rumusnya. Terus nilai rata-rata menggunakan di sini ada keterangan tuntas, remedi dan sebagainya. Itu menggunakan rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya itu adalah tentang if ya. Nah, coba Ririn dibaca fungsi logika if ya, bukan if. Nah, digunakan jika data yang dimasukkan mempunyai kondisi tertentu. Misalnya jika nilai sel A1 A1 maka hasilnya 2, jika tidak maka akan bernilai. Nah, itu fungsi logika if ya. Nah, ini lambangnya. Kalau kayak gini itu berarti sama. Kalau seperti ini. Kalau seperti ini. Kalau kayak gini. Nah, nanti ini bisa digunakan untuk membuat keterangan. Misalkan nilai yang harus dicapai dalam pelajaran informatika 70 lebih itu nilainya tuntas. Di bawah 7 berarti harus remedi, mengulang kembali. Jadi bisa menggunakan jika lebih kecil dari 70 maka remedi. Begitu. Nah, ini rumusnya. Penerapannya ya. Nah, misalkan oke, terima kasih. Itu saja penyampaian materinya. Kita lanjut ke LKPT. Nah, materi sudah saya sampaikan dan kalian akan mengerjakan lembar kerja siswa ya. Di lembar kerja siswa ini sudah ada petunjuknya. Yang pertama, nama kelompoknya apa? Nama ketuanya siapa, terus nama anggotanya siapa, ditulis ya. Di sini cara mengerjakannya sudah ada. Tinggal kalian ikuti saja ya sampai terakhir. Nah, sampai nomor 12. Di sini cara membuat ledger, nanti langsung praktek ke laptop masing-masing ya. Oke. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Rosi langsung ke sini ya. Nah, bareng. Ini kelompok 3. Nanti dikerjakan. Silahkan ambil alat tulisnya. Nah, kemudian dikerjakan sebaik mungkin ya.
Kalau ada kesulitan tanya ya, agar lebih cepat mengerjakan LKPD-nya. Dalam menyelesaikan LKPD? Ada. Oke. Vicky ada kesulitan? Ada. Oh iya. Ini terus ya. Nah, Vicky yang tidak tahu apa tentang apa? Tentang mencari keterangan. Nah, mencari keterangan itu menggunakan if ya. Menggunakan if sama dengan dilanjutkan. Kemudian bisa mencari informasi di internet ya, aktifkan internetnya. Nah, bisa diaktifkan. Oke, dilanjut ya. Terus yang kelompok 3. Nah, ini ya. Nah, ini dilanjutkan ya. Ditulis seperti yang ada di LKPD-nya. Coba dilihat LKPD-nya. Nah, ikuti urutan-urutan ini ya. Ikuti urutan-urutannya sehingga menjadi legal seperti ini ya. Yang kelompok ini sudah selesai? Ya, dilanjutkan, bagus sudah. Sudah, pekerjaannya sudah selesai LKPD-nya anak-anakku? Oke, karena sudah selesai, nanti kalian presentasi satu persatu ya ke depan ya. Nah, jadi disiapkan siapa yang mau presentasi, siapa yang mau menunjukkan hasilnya di laptopnya agar lebih mudah bagi yang menyampaikan. Sudah, Kak. Kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerjaannya. Bawa flashdisk kan ya? Nah, biar tidak usah ganti-ganti, langsung masukkan hasil pengerjaannya di sini dan dibuka dan disampaikan ya. Oke, silakan maju langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari data nilai siswa. Dan di sini ada nama-nama siswa. Dan di sebelahnya ada mata pelajaran atau mapel.
Dan di sini untuk mencari jumlah yaitu menggunakan rumus sum. Dan untuk mencari mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Ada. Jadi untuk mencari nilai rata-rata apa harus menggunakan rumus Avogadro ya? Iya, harus menggunakan rumus Avogadro. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah presentasi dengan sangat jelas, lugas ya. Dan juga kelompok 3 yang telah bertanya. Kita berikan aplaus dulu. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk maju ke depan ya. Langsung bawa flash listnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 2 ingin menyampaikan data nilai siswa. Dan ini nama siswa, mata pelajaran atau mapel. Di sini cara mencari jumlah menggunakan rumus sum C4 sampai F4. Dan untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus Avogadro C4 sampai F4. Nilai tertinggi rumus max C4 sampai F4. Nilai terendah menggunakan rumus min C4 sampai F4. Untuk keterangan menggunakan rumus if. Sekian dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Ada. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah untuk rumus if apakah harus menggunakan kondisi? Ia harus menggunakan kondisi sebagai perbandingan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Presentasinya bagus ya. Tinggal ditingkatkan lagi agar lebih aktif ya dari yang bertanya ataupun yang presentasi ya. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Nah, sekarang giliran kelompok 3 untuk menyampaikan hasilnya ke depan. Tadi kelompok 3 menggunakan laptop saya, tinggal dibuka saja ya. Di mana kalian telah menyimpan hasil kerjanya lalu dipresentasikan. Oke, silakan langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil label siswa. Dan ini nama-nama siswa.
pelajaran atau mapel. Inilah cara mencari jumlah menggunakan rumus sum C4 F4 sampai F4. Untuk mencari jumlah rata-rata menggunakan rumus Avogadro C4 sampai F4. Untuk mencari nilai tertinggi menggunakan rumus max C4 sampai F4. Untuk mencari nilai terendah menggunakan rumus max min C4 sampai F4. Keterangan untuk mencari jumlah keterangan menggunakan rumus Q. Kenapa itu bisa tidak tuntas? Karena nilai rata-rata 60, sedangkan nilai yang dicapai 70, dan maka anak itu tidak pintar. Pada kelompok 3, saya harap untuk presentasi selanjutnya suara agak dinyaringkan ya, agar yang lain bisa lebih semangat mendengar suara penyampaiannya. Tapi kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai ya, telah selesai. Oke, anak-anakku semuanya, kita telah belajar tadi dari materi mencari informasi melalui internet atau membaca modul. Terus kalian juga sudah mengerjakan LKPD dan mempresentasikan dengan sangat baik ya. Kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, kalau menyenangkan saya harap tetap belajar seperti ini atau bahkan ditingkatkan ya, ditingkatkan. Kita ambil kesimpulan tentang pelajaran hari ini, yaitu menggunakan rumus statistik ya. Digunakan untuk apa tadi? Membuat legel siswa ya, membuat legel siswa, di mana kita bisa menggunakan sum sebagai perhitungan, mencari nilai tertinggi menggunakan apa? Menggunakan max, mencari nilai terendah menggunakan apa? Min. Jadi kita dimudahkan dengan menggunakan Excel ini, dan saya harap Excel ini menjadi salah satu solusi untuk mengolah data dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi beberapa kelompok sudah menyampaikan dengan baik, tapi dari kelompok itu yang paling baik adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1, saya harap kelompok lain juga lebih berpartisipasi aktif ke depannya. Dan untuk materi selanjutnya anak-anakku adalah tentang membuat diagram ya, menampilkan diagram. Di akhir pembelajaran kita hari ini, kita juga mengadakan yang namanya post test sederhana untuk mengecek kemampuan kita dalam menerima pembelajaran. Kira-kira untuk mencari rumus rata-rata, mencari nilai rata-rata harus menggunakan rumus apa? Average. Terus di antara rumus statistik apa saja yang tadi dipelajari? Sum, terus akon, terus average, max. Nah, bagus. Jadi kita sudah belajar ya. Untuk menentukan kelulusan menggunakan rumus apa? If. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengerti tentang pelajaran yang sudah disampaikan tadi.
terima kasih, kita sudah selesai ya. Sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Tetap semangat dalam belajar. Ya, semangat Putri? Ya, semangat. Jangan tidur di kelas ya. Nggak boleh tidur. Terus kita ada tugas individu, nanti saya kirim ke WA ya, melalui Google Form ya. Nanti dikerjakan 1 minggu ini harus sudah selesai. Siap mengerjakan tugas? Ya. Oke, terima kasih. Kita pelajaran selanjutnya masih di Excel untuk membuat diagram. Diagram yang ada warna-warnanya. Nah, itu yang akan kita buat. Saya akhiri demikian pertemuan kita. Silakan membaca doa lagi.